Oke, pada video kali ini kita akan bahas latihan soal. Kita mulai dari nomor yang ke-1. Tentukan dua suku berikutnya pada setiap barisan bilangan berikut ini. Oke, kita mulai dari yang A ya. Di sana ada 1, 3, 5, 7. Kita disuruh menentukan dua angka berikutnya. Pertama, kita perhatikan polanya adik-adik. Dari 1 ke 3. Ini kita bisa lihat dari 1 ke 3 itu bedanya plus 2 ya. Jadi nanti 1 tambah 2, 3 gitu hasilnya. Maksudnya seperti itu. Nah, 3 ke 5 juga sama, ditambahkan 2. Begitupun dengan 5 ke 7, ditambah 2 juga. Nah, berarti bilangan berikutnya tinggal 7 tambah 2. Berapa? 9 ya. 9. Oke, gampang ya adik-adik. Terus bilangan selanjutnya sama. Jadi nanti 9 ditambah 2 juga. Begitu ya. Jadinya 11. Oke adik, itu untuk nomor 1A. Paham ya sampai sini? Kalau paham kita lanjut ke 1B. Di sana ada 25, 20, 15, 10. Nah, pertama perhatikan polanya adik-adik. Sama seperti yang A ya. Dari 25 ke 20 itu dikurangi 5 ya adik-adik. Bener ya? Kurangi 5. 20 ke 15 pun sama. Dikurangi 5 juga. Nah, dari 15 ke 10 dikurangi 5 juga adik-adik. Karena bedanya tetap ya, bedanya tetap negatif 5, maka dari 10 ke bilangan selanjutnya kita kurangi 5 juga. Jadinya 10 kurang 5 ya 5 positif ya adik-adik. Kemudian bilangan selanjutnya kita kurangi juga 5-nya ya. 5 kurang 5 0. Oke. Itu untuk 1B ya adik-adik. Bisa ya. Ini masih gampang. Bagaimana kalau dengan yang C ini adik-adik? Nah, kalau yang C kita perhatikan baik-baik polanya adik-adik. Dari 1 ke 4 itu bedanya positif 3 ya. Oke. Dari 4 ke 9 bedanya positif 5. 9 ke 16 bedanya positif 7. Nah, kok ini bedanya beda-beda gitu ya. Bedanya beda-beda gitu. Jadi selisihnya berbeda. Dari 3 plus 5, kemudian plus 7. Tapi ini bisa kita lihat polanya adik-adik. Kita misalkan 3, 5, 7 ini adalah B1 ya. Nah, kita lihat dari 3 ke 5 itu bedanya positif 2. 5 ke 7 bedanya positif 2 juga. Nah, dari sini kita bisa melihat keteraturannya. Jadi, kalau misalkan kita yang 2-nya ini adalah B2, maka adik-adik kita bisa melihat keteraturannya ya. Jadi dari 3 ke 5, 5 ke 7 itu selalu ditambahkan 2. Jadi B1-nya itu selalu ditambahkan dengan 2. Nah, ini disebut dengan pola bilangan seperti ini disebut dengan pola bilangan bertingkat adik-adik. Jadi nanti kalau 7 tambah 2 berarti berapa tuh? 9 ya. Jadi nanti 16 ke bilangan selanjutnya itu ditambahkan 9. Itu 16 tambah 9 berapa? 25 ya, oke. Nah, setelah itu 25 kita tambahkan berapa nih? 9-nya. Ya, kita tambahkan dulu 9 dengan 2. Jadi nanti 11 ya hasilnya. Di 25 ditambah 11 adalah 36. Nah, itu dia untuk nomor 1. Udah selesai semuanya adik-adik. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Soal nomor 2. Tentukan suku ke-12 dan 100 dari setiap barisan bilangan dengan rumus suku ke N berikut. Oke, untuk nomor A ada rumus suku ke N seperti ini ya adik-adik. UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang 1. Kita disuruh mencari nilai suku ke-12 dan suku ke-100-nya. Oke, kita mulai dari suku ke-12 adik-adik. Nah, kita lihat di sini N-nya kita ganti dengan 12 ya adik-adik. Berdasarkan dari rumus UN, maka N yang ada di 2N pangkat 2 ini kita ganti dengan 12 ya. Jadi seperti ini. 2 dikali 12 pangkat 2 dikurang 1. Paham ya?
N-nya kita ganti dengan 12. Nah, kemudian kita selesaikan yang dalam kurung dulu adik-adik. 12 pangkat 2 itu berapa? 144 ya. Jadinya seperti ini. Ya, kita kalikan seperti ini jadinya. 2 kali 144 adalah 288 dikurangi 1. Hasilnya 287. Oke, paham ya? Bagaimana kalau yang U100-nya? Sama seperti U12, untuk mencari nilai suku ke 100, kita gunakan rumus suku ke N. Dengan N diganti dengan 100 ya. Jadi nanti 2 dikali 100 pangkat 2 dikurang 1. 2 kali 10.000 dikurang 1. Hasilnya 20.000 ya, dikurang 1 yaitu 19.999. Oke, paham ya? Mudah sekali adik-adik. Itu untuk soal 2A. Bagaimana dengan yang 2B-nya? Oke, kita lihat yang 2B-nya. 2B di sini ada rumus suku ke N, UN sama dengan N dikali 2N plus 1. Yang ditanyakan sama, suku ke 12 dan suku ke 100-nya. Kita tentukan dulu yang suku ke 12. N-nya diganti dengan 12 adik-adik. Jadi nanti seperti ini. 12 dikali 2 kali 12 ditambah 1. Oke, tanda titik ini artinya perkalian produk ya, dot produk. 2 dikali 12 berapa? 24. Jadi seperti ini, 12 dikali 24 tambah 1, selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 24 tambah 1, 25 ya. Kita kalikan hasilnya dengan 12, yaitu 300. Oke, gampang. 100 pun sama ya adik-adik. Jadi nanti N-nya kita ganti dengan 100 aja. Jadi nanti hasilnya seperti ini, 100 dikali 2 dikali 100 ditambah 1. Selesaikan dalam kurung terlebih dahulu, akhirnya jadi seperti ini. Nah, kita selesaikan dalam kurung lagi. 200 tambah 1, 201 ya. Kita kalikan dengan 100 menjadi 20.100. Ya, itu dia untuk nilai suku ke 100-nya. Selesai untuk 2AB ini adik-adik. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, next kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Tentukan nilai suku ke-15 dari barisan bilangan berikut. Oke. Kita tulis ulang adik-adik ya, barisan bilangannya itu di sana ada 16, 13, 10, 7 dan 4. Yang kita cari itu U15 ya. Nah, kita belum bisa menentukan nilai dari suku ke-15 sebelum menemukan rumus suku ke N atau UN ya, adik-adik. Nah, UN ini bisa kita cari dengan melihat pola barisan bilangan berikut. Ya, pola bilangan ini 16 ke 13 berapa tuh? Bedanya berapa? Negatif 3 ya. Oke, begitupun dengan 13 ke 10. Dia negatif 3 juga. 10 ke 7, 7 ke 4 juga sama, negatif 3. Jadi intinya di sini kita bisa lihat bedanya tuh konstan atau tetap, yaitu negatif 3. Atau kita simpulkan B-nya sama dengan negatif 3. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mengetahui bedanya konstan, kita bisa masukkan ke sini adik-adik nih. Rumus suku ke N-nya menjadi negatif 3N. Negatif 3 dapat dari bedanya ya, negatif 3N. Tapi langkah ini belum selesai adik-adik. Oke, nah sekarang kita lanjut. Coba adik-adik lihat suku ke 1 dan bedanya 16 dengan negatif 3, kita kurangi ya. Menjadi seperti ini. 16 dikurang negatif 3 menjadi 16 tambah 3. Hasilnya adalah 19 ya adik-adik. Nah, si 19 ini kita masukkan ke rumus suku ke N-nya. Jadinya kayak gini. Dapat ya, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan negatif 3N tambah 19. Nah, udah gitu kita bisa menentukan deh suku ke 15-nya. U15 sama dengan N-nya kita ubah jadi angka 15 adik-adik. Jadi seperti ini. Negatif 3 dikali 15 ditambah 19. Tanda kurung itu artinya perkalian ya adik-adik. Sehingga didapatlah negatif 45 ditambah 19, yaitu negatif 26. Oke, bisa ya? Oke, next. Oke, soal nomor 4 di sana ada gambar kubus seperti ini ya. Kalau kubus 1 itu 6 stiker yang dipasang. Kalau 2 tumpuk kubus itu 10 stiker. Nah, kalau 3 berapa? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3 sebelah kirinya. 4, 5, 6 ya. Depannya nih. 7, 8, 9, belakang juga ada 3 ya. 10, 11, 12, kemudian atas bawahnya jangan lupa. 12, 14 ya. 14 ya. Oke, 13, 14. Nah,
Yang ini nggak usah dihitung karena ini tertumpuk ya, jadi nggak usah dipasangin stiker. Jadi total 14 adik-adik. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau 4 kubus berapa? Kita nggak perlu hitung ya, hitung sendiri aja lah. Ya, jadi totalnya kalau tadi saya hitung ada 18 nih. Nah, dari sini polanya kita bisa melihat dari 6 ke 10, 10 ke 14, kemudian 14 ke 18, itu sama-sama ditambah 4 ternyata adik-adik. Nah, bedanya tetap sehingga kita bisa merumuskan nih. Ya, kita merumuskan rumus suku ke n-nya menjadi UN sama dengan 4n. Ini belum selesai adik-adik, tinggal 6 sama 4 kita kurangi 2 ya, hasilnya positif 2, jadi ditambah 2, dimasukin ke sini ke rumus suku ke n-nya, 2-nya. Oke, jadi seperti ini. Ini kita ketahuan ya, sudah ketemu rumus suku ke n-nya, UN sama dengan 4n tambah 2. Nah, sekarang kita coba, ada pertanyaannya kan seperti ini ya di soalnya. Pertanyaannya itu seperti ini adik, saya tampilkan. Nah, berapa banyak tumpukan kardus makanan untuk 30 stiker yang tertempel katanya. Nah, jumlah stikernya ada 30 ini adalah jumlah stiker kita misalkan UN. Nah, UN kita udah tahu ya, UN itu sama dengan 30. Kemudian UN juga rumusnya 4n tambah 2. Dari dua persamaan ini, nah bisa kita simpulkan kalau 4n tambah 2 itu sama dengan 30 ya. Yang ingin kita cari n nih adik-adik. Jadi nanti 4n sama dengan 30 kurang 2, 4n sama dengan 28 ya jadinya, seperti ini. Nah, n-nya kita bisa tahu nilainya 28 dibagi 4 yaitu 7. Nah, jadi 7 itu adalah jumlah, menunjukkan jumlah kubusnya. Kita simpulkan. Jadi jumlah kubus yang ditumpuk ada 7 buah. Oke ya, itu nomor 4, gampang ternyata.